Sudut Pandang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, sudut pandangnya Ibu Madeline dan tentunya Pak Priyadi di sini ya. Ini tadi Pak Pri, kalau misalnya kan ada asli tapi palsu. Iya. Gimana ini kita bisa membedakan mana sih sebenarnya memang ini adalah sosial media dan website travel agent yang aslinya, bukan yang sengaja digunakan untuk melakukan penipuan tadi. Oke, memang bagi sebagian orang awam atau mungkin banyak juga orang awam, mereka melihatnya ini sepertinya asli gitu ya, sepertinya asli. Karena begini, misalkan nama, katakan nama Eljon gitu ya, nama Eljon ya. Nama Eljon ini sangat terkenal di dunia travel misalkan seperti itu ya. Wah, di travel nih track recordnya bagus nih Eljon. Nah, pasti apa yang dijual oleh Eljon itu akan menarik banyak calon peserta kan. Sekarang ini banyak istilahnya di-cloning atau digandakan situs dari Eljon, yaitu dengan domain yang lain. Misalkan Eljon ini kan domainnya .id gitu ya. Iya, .tv misalnya. Itu banyak di-cloning gitu ya dengan domain yang lain. Sehingga kalau kita searching gitu ya, itu juga bisa jadi keluar padahal bukan Eljon yang asli. Nah, ini yang memang kita dituntut lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Tadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Madeline bahwa ciri-cirinya yang pasti dengan iming-iming harga murah. Sekali lagi bahwa masyarakat kita ini memang masih senang dengan harga-harga murah, masih sangat tergiur dengan harga murah tanpa cross check kiri kanan atas bawah depan belakang. Nah, ini memang harga murah ini masih menjadi magnet bagi banyak orang yang ingin bepergian, ingin tur tapi dengan harga murah. Apalagi harga yang tidak masuk di akal. Wah, itu jangan deh. Justru kita harus berpikirnya begini. Kenapa murah? Asli normalnya nggak mungkin segini kan? Kenapa padahal murah? Harusnya pesawatnya aja berapa gitu ya. Justru kita berpikirnya harus terbalik. Pasti ini ada apa-apanya nih kalau murah. Ya, kecuali di travel fair yang tadi disampaikan oleh Bu Madeline bahwa kalau travel fair memang kita desain acara travel fair itu untuk karena ada diskon-diskon khusus dari airlines, dari hotel ya Bu ya. Sehingga di travel fair yang diadakan oleh Astindo secara rutin itu memang satu fasilitas yang benar-benar memberikan harga yang menarik ya. Nah, kembali lagi untuk yang di online itu tolong hati-hati karena sekarang kita ini di era digitalisasi ini luar biasa sekali penipuannya dan itu berulang terus. Mungkin ini juga menjadi PR untuk semua stakeholder ya, termasuk juga untuk pemerintah bahwa kita memang harus menertibkan nih bagaimana nih caranya. Saya bukan orang IT jadi saya kurang tahu, tapi kita prihatin lah ya karena apa? Karena ujung-ujungnya industri kita nih yang jadi jelek namanya gitu ya. Banyak penipuan apalagi kita tahu juga ya penipuan yang di sektor umroh itu banyak sekali ya dan itu luar biasa nilainya. Sekali lagi bahwa penipuan dan itu terus berulang loh. Kasusnya ada aja terus ya. Nah, ini memang harus kerja bareng ya. Kami pun dari asosiasi dari Astindo ya secara rutin memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hati-hati loh Bapak Ibu sekalian ya tentang harga-harga murah, penawaran-penawaran yang dalam tanda kutip sangat murah tersebut karena itu istilahnya banyak jebakan Batman-nya. Banyak gitu, jebakan Batman, iya benar sih. Batman-nya, gitu Bu. Padahal Batman adanya di Gotham. Iya, itu dia. Tapi kenapa Batman mau travel ya? Mau jalan-jalan Batman-nya. Coba Superman. Itu tuh Bu. Nah, ini menarik nih. Tapi kalau misalnya Bu Madeline sudut pandangnya gimana? Kan tadi memang kita harus waspada ya, hati-hati. Apakah sudah banyak nih laporan-laporan dari customer mungkin ya, dari klien yang ternyata ketipu nih gitu. Apakah memang
perlu sosialisasi yang lebih gencar mungkin ya dari Astindo mungkin salah satunya. Terkait ini loh website resmi itu yang ini atau sosial media kita yang resmi itu ini, apakah memang sosialisasinya harus lebih digencarkan lagi nih di era digital seperti ini? Iya, memang itu yang kita lakukan sih. Sejak beberapa tahun yang lalu kami selalu membuat campaign. Sebetulnya kami ini domainnya apa gitu ya. Selalu kami sampaikan, dan juga kami selalu sampaikan bahwa lihat dulu harga yang rasional. Jadi kadang yang ditaruh itu misalnya bisa saja benar tiketnya, bisa saja benar gitu ya, bisa saja benar gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya harganya jadi beda. Karena yang dipromosikan gencar sama yang mereka itu kadang-kadang harga yang belum sampai ketemu harga akhir. Harga basicnya maksudnya. Harga baru, harga basic gitu. Dan harga basic itu yang digembar-gemborkan gitu. Nanti jadi pas pembayaran itu ternyata kan ditambah tax, tambah fuel, apalagi sekarang nih lagi perang, fuelnya naik lagi, kursnya naik. Nah itu mereka baru merasa, ih kok saya jadi ketipu nih, ternyata kok harganya jadi segini gitu. Jadi ya sebetulnya ya ada yang oknum itu memang beneran mau jualan, tapi mereka juga akhirnya jadi mendapatkan simpati karena harganya murah di awal gitu. Jadi kalau untuk sosialisasi, kami selalu sosialisasi beberapa kali. Bahkan kami pernah juga kena. Oh gitu. Wah kita boleh tuh. Pernah. Kayak gimana tuh? Tahun lalu. Jadi kami adalah asosiasi nirlaba. Kita adalah organisasi yang mendukung travel agent seluruh Indonesia, empowering travel agent. Kami mensupport travel agent. Jadi kadang tukar knowledge upscaling, segala macam itu kami lakukan semua, dan kami ini nirlaba. Tetapi ada yang menggunakan nama Astindo, kemudian mengambil keuntungan dari situ. Dan yang ngeri itu ada yang sampai membayar. Modusnya gimana tuh? Waktu itu kasusnya gimana ya Pak? Mereka bilang disuruh membayar untuk menjual produk, padahal kami itu tidak menjual produk. Betul. Kami tidak menjual produk. Jadi kami hanya asosiasi yang memang kami memberikan edukasi untuk travel agent, anggota kami juga memfasilitasi travel agent, kayak misalnya ada fam trip tuh kami benar-benar kerjasama dengan NTO, kami benar-benar kerjasama dengan Kemenpar, kemudian kami benar-benar kerjasama dengan hotel dan sebagainya. Jadi emang, dan kami juga mengedukasi wisatawan, itu yang kami lakukan, hanya itu. Kami tidak pernah mengambil jual produk. Keuntungan, apalagi kami jualan produk. Nah, jadi tahun lalu itu dibilangnya kami jualan produk, dan produknya murah dan sampai puluhan juta ya, ada yang sampai benar-benar membeli. Kita sampai laporkan ke polisi dan juga. Udah ke kantor polisi juga, Pak Prit masuk jadi saksinya. Iya, saya laporkan itu. Kebetulan saya laporkan itu ke polisi. Sampai begitu. Oh ini banget ya. Nah itu berarti yang kena tipu istilahnya begitu ya? Iya, masyarakat. Wisatawan. Iya. Mereka menggunakan si oknum yang tidak bertanggung jawab ini, mereka menggunakan nama besar Astindo untuk menjual produk. Padahal kita tidak jual produk. Asosiasi kami ini adalah menaungi travel agent seluruh Indonesia ya, dalam rangka ya tadi yang disampaikan oleh Bu Madeline, untuk edukasi ya, untuk selayaknya asosiasi lah ya, seperti itu. Kita tidak jual produk, tapi justru nama kita dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, keuntungan pribadi. Nah ini yang kita laporkan. Nah padahal kami sekali lagi tidak jual produk. Nah ternyata setelah kami telusuri, yaitu website kita itu kan domainnya .org ya. Ternyata mereka buat lagi dengan misalkan .com, .id dan lain sebagainya. Ya, nah disinilah perlunya kita kewaspadaan ya, ketelitian daripada customer ya, daripada calon peserta tur untuk melihat benar-benar ya situs daripada web tersebut atau Instagram ya, Facebook. Karena bikin Instagram, bikin Facebook itu kan gratis. Mudah sekali, dan sangat bikin gampang. TikTok mudah sekali. Seperti itu Bu. Itu berarti boleh dong disampaikan lagi, berarti website aslinya adalah www.astindo.com.
astindo.org. Nah, jangan sampai salah itu ya, Seperti itu. Jangan sampai nyasar lagi. ORG. ya. Dan cirinya lagi ada nomor teleponnya. Oh, harus ada nomor Francisca. telepon. Iya. Yang penipu itu ada nomor teleponnya, Ada tapi nomor telepon HP. HP. Iya. Kalau kami kan nomor fix line. Fix line. Fix line. Oh, itu salah satu kunci juga ya. Iya, kunci di membedakan asli atau palsu. Iya. Oke. Dan fix line itu tinggal ditelepon aja. Iya. Nah, kalau ciri-cirinya juga kalau misalnya dia corok kita untuk ayo bayar buruan. Nah. Udah itu udah pasti. Udah pasti itu Salah ada satu kecenderungan bahwa Iya. itu penipuan. Dengan modus bahwa ini sebentar lagi time limit nih, harganya sebentar lagi Buruan bayar, gitu. sudah kalau nggak lewat dari jam ini udah nggak bisa dapat promo yang bagus. Sama itu juga customer tuh mesti ada cecer, time limitnya. Oh, itu Iya. bagus tuh. Dan Fix cecer, line, time hotelnya limit. di mana sih? Harus dicek. Pesawatnya apa sih? Gitu. Harus dicek ya, tadi kan PNR bisa dicek. Hotelnya di mana sih? Dan kalau mereka gelagapan kan kita bisa tahu kan, mereka Iya. yang gelagapan nggak bisa Iya, jawab iya, gitu iya. kan. Restorannya di mana sih, makanannya apa sih? Karena memang nggak ada kan. Biasanya mereka mengurangi percakapan seperti itu. Mereka kejar hanya untuk pembayaran. Nggak bisa menjawab lah. Dan ada nggak nih ciri-ciri biasanya nih kalau misalnya penipuan online itu kan, mereka lebih galak kalau ditanya dicecer kayak gitu. Mungkin nggak? Iya. Bisa Iya, jadi, sebagai bisa jadi. Bisa ya? galak karena dia memang incarannya cuma Bisa orang jadi. bayar. Saya mau kasih satu clue lagi, ada satu kuncian juga, ya. Benar. Misalkan kita menerima penawaran dari travel A, begitu ya. Nah, kalau saya akan lihat dulu, cek dulu nomor handphonenya. Kan sekarang tuh ada get contact ya. Iya. Get contact ya. Kita bisa cek tuh ya di get contact, kita masukin nomor telepon handphonenya. Nah, bisa keluar tuh. Kalau memang telepon itu yang karena nomor ponsel kita juga kan terregister kan, Iya, ya kan, iya. itu bisa keluar tuh. Nah, biasanya kalau kita input di get contact, wah keluar tuh penipuan tuh yang mereka sudah record gitu ya, korban-korban sebelumnya. Jadi saya pun bukan hanya tentang travel ya, saya kalau menerima telepon orang langsung menawarkan ini itu, saya double check dulu tuh ke get langsung. contact. Iya, Teleponnya bener nggak nih orangnya itu? Karena kan yang namanya nomor telepon kan bisa aja nggak mudah sekali sekarang juga dia dapatkan. Jujur kena banget ya. Saya tuh salah satu, bisa dibilang salah satu korban. Pernah jadi korban juga? Di travel apa di produk lain? Untungnya bukan travel tapi Oke. Produk lain. produk lah ya. Sebut saja AE. Iya, oke. Sebut aja Nah, G. gimana tuh? Gitu. Nah, tapi maksudnya ini berasa banget loh. Apa namanya? Ya itu tadi kita ibaratnya tidak meng-cross check Iya, langsung. tidak cross check. Terus itu benar banget ya yang tadi Bu Madeline bilang soal nomor handphone itu harusnya fix line. Fix line. Se-handphone masalahnya. Iya benar-benar itu berasa banget. Saya jadi teringat lagi pengalaman kelam masa lalu. Iya. Pengalaman kelam. Iya. Karena asosiasi besar pasti ada kantornya. Kalau ada kantornya pasti ada fix line-nya. Fix Udah line-nya. simpel gitu aja sih. Harus ada alamat kantor. Alamat kantornya. fix. Dan di kantor itu harus ada fix line-nya Paling bukan nomor enggak, handphone iya. ya. Kan kita keluar uang kan nggak cuman 100.000, 200.000, kan kita kan puluhan juta. Iya. Masa iya kita mau bayar puluhan juta, Dan kita kembali nggak tahu lagi, kantornya di mana? dan kembali lagi pada saat customer keluarkan uang, dia tidak terima apa-apa. Dia belum terima apa-apa. Iya, Dia kan hanya terima selembar kertas. Langsung ditarik tuh. Selembar kertas di mana selembar kertas itu ya paling ada materinya, hanya ada materi ya. Sementara barangnya itu kan masih berapa bulan ke depan. Bahkan misalnya nih kan katanya kalau misalnya bisa diketahui asli atau palsunya kan katanya berdasarkan QR code sekarang kan. Kalau udah keluar QR code-nya berarti itu benar. Nah itu kita kadang-kadang tidak meng-cross check dua kali ya. Ternyata pas di QR code-nya Siapa page punya? apa? Iya. Itu juga salah satu hal yang sangat ini ya. Betul, ketelitian kalau di digital itu. Ketelitian. Oke. Nah, apakah ini kan kita tadi konsumen udah pernah ya mengalami lah ya. Apa sih biasanya nih yang rata-rata dialami penipuan itu lebih banyak apa isu yang paling banyak dikomplain sama customer tuh terkena
penipuan-penipuan seperti ini? Biasanya sih kalau dia bukan wisata religi di tiket ya. Oh, tiket murah. tiket ya? Itu banyak Tiket. sekali tiket murah. Tiket. Kalau religi Bukan akomodasi ya malah ya? enggak. Bukan. Bukan. Oh, laporannya banyak ditipunya di Tiket tiketnya. murah. Karena kan sekarang kan airline juga, contohnya ya Singapore Airline itu kan premium, maskapai premium. Iya, Tapi sometimes memang beneran dia ngeluarin promosi. Iya. Nah, itulah yang jadi orang tuh sekarang jadi agak bingung. Ini sebenarnya beneran ya ada promosi ya, beneran apa enggak ya, beneran apa enggak. Itulah digunakan sama mereka oknum-oknum ini. Bahwa enggak kok, bener kok, memang lagi ada promosi. Kayak let's say Garuda Indonesia, maskapai sebesar itu. Pernah juga saya di WA saya nih dapat WA harga promo Garuda. Ya saya dengan santai ya saya cek ke Garuda kebenarannya. Garuda bilang nggak pernah ada promosi itu. Nah itu contohnya lah seperti itu. Jadi kita harus cek langsung aja ke maskapainya. Nah kalau yang lebih parah lagi kan yang wisata umroh. Iya. Ya, yang kalau dari nilai nominal sih umroh sih yang paling besar ya penipuannya, dan itu berulang terus. Karena sekali lagi di umroh itu memang demand-nya kan tinggi. Betul. Ya. Masyarakat muslim ya mayoritas kan di Indonesia kan mayoritas ya. Ya, jadi istilahnya tidak ada pernah sepinya, dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Modusnya apa? Ya modusnya kembali lagi harga murah, ya, skema Ponzi seperti itu ya. Mereka sangat tergiur dengan harga murah ya, dan melihat oh yang murah udah berangkat ya, padahal itu hanya promosinya ya. Jadi belum tentu berangkat. Sebetulnya hal ini sudah berulang-ulang kali, dan itu nilainya luar biasa, fantastis, fantastis, sampai triliunan, triliunan. Yang terakhir nih ada juga yang belum, yang nggak bisa berangkat itu Hanania kalau nggak salah ya, namanya itu luar biasa sekali, ngeri gitu ya. Dan kita juga bingung ya, apa seperti ini tata kelola daripada pemerintah kita ya. Sepertinya pemerintah kita juga kewalahan tuh untuk mengantisipasi hal penipuan tersebut. Tapi saya percaya sih mereka tetap berusaha yang terbaik. Menarik nih kalau kita udah bicara pemerintah nih ya. Tapi tahan dulu. Oke. Karena kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Eljon, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita.